Kenalkan, nama saya Davi dari YJM Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara untuk teman-teman saya di luar sana yang sedang mencari Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Mungkin teman-teman saat ini sedang mengalami kebingungan karena saking begitu banyaknya informasi di luar sana tentang siapakah Tuhan itu, tentang siapakah Allah itu. Informasi yang satu berkata bahwa Tuhan itu seperti ini, sedangkan informasi yang satu lagi berkata bukan, Tuhan seperti ini. Dan mohon maaf, gereja yang satu berkata Tuhan seperti ini, sedangkan gereja yang satu bukan, Tuhan seperti ini. Maka guys, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membantu teman-teman semua untuk mendapatkan jawabannya. Sungguh jawaban yang akan saya berikan adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Mengapa harus berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab? Karena Alkitab, di dalam Alkitab ada kebenaran. Alkitab bukan kebenaran, tapi di dalam Alkitab ada kebenaran. Maka saya akan kutip satu ayat dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Di situ Yesus berkata, dialah bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapakah Yesus itu? Di Yohanes pasal 1 ayat 1, dia adalah firman daripada mulanya. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia dan dialah adalah Yesus. Dan hanya Yesus saja yang mendapat pengakuan dari Bapa setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka terdengar suara dari sorga bahwa inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka saya bersandar untuk memberikan jawaban pada teman-teman semua di luar berdasarkan perkataan Yesus. Mungkin setelah saya berkata ini, teman-teman juga akan bilang, sama kok, di tempat yang lain juga perkataan Yesus, tempat yang lainnya juga bilang perkataan Yesus juga. Jadi apa bedanya? Baik guys, jika kita hanya bersandar pada perkataan Yesus saja yang adalah firman, perintah, tanpa mengetahui kehendaknya, maka apa yang akan terjadi dengan kita? Saya akan ambil contoh 12 murid Yesus. Selama 3 tahun lebih mereka bersama dengan Yesus. Mereka mendengar langsung firman dari mulut Yesus. Mereka melihat langsung apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan pelayanannya sehari-hari. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Yesus ditangkap oleh orang-orang Farisi, kemudian disalibkan, apa yang terjadi dengan 12 murid itu? Mereka pergi dari 12 murid itu. Satu mengkhianati dia, menjual dia, yaitu Yudas. Yang satu lagi Petrus menyangkal dia, bahwa dia berkata dia tidak mengenal Yesus. Jadi masalahnya di mana guys? Tetap untuk mengetahui kehendak Allah, mengetahui kehendak Allah yang adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memperhatikan firman. Maka Yesus berkata, Yesus berfirman, kamu jangan kemana-mana, karena Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengirim kepada kita, memberikan kepada kita Roh Penolong atau Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita akan kehendak. Maka kehendak dan firman itulah disebut kebenaran. Kehendak dan firman. Saya kasih perumpamaan yang paling mudah. Jika seorang anak tanpa mengetahui kehendak ayahnya yang suka memarahi dia, suruh belajar, suruh les, tanpa sang anak mengetahui kehendak ayahnya, mengapa ayahnya melakukan itu, maka anak akan hanya menerima perintah belajar, jangan main, belajar ini. Jika anak hanya menerima perintah dari ayahnya seperti itu, tanpa mengetahui kehendak di balik itu, kenapa ayahnya melakukan itu, maka dia bisa putus di tengah jalan. Maka dia bisa marah sama ayahnya, maka dia akan berpikir ayahnya jahat. Sedangkan jika dia mengetahui kehendaknya bahwa ayahnya melakukan itu supaya dia nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, masa depan yang bagus. Maka jika kita mengetahui kehendaknya, kita akan menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan ucapan syukur. Maka untuk mengetahui kehendaknya, terimalah Roh Kudus seperti firman berkata. Siapakah Roh Kudus itu? 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapakah yang mengetahui diri Allah selain Roh Allah sendiri? Dialah Roh Kudus. Itulah guys, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjawab keingintahuan guys tentang siapakah Tuhan itu, siapakah Allah itu. Yaitu jawabannya yang satu guys, terimalah Roh Kudus melalui firman Tuhan. Itu saja guys. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya, untuk waktunya yang diberikan untuk mendengarkan apa yang ingin saya ucapkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.